Nah, kita masuk yang ke 5 ya. Kaidah yang kelima yaitu limit dari perkalian konstanta. Limit limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit fungsi. Oke ya, ini adalah yang kelima yaitu limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit dari fungsi. Nah, ini kita masuk ke lim, misalnya lim K atau konstanta ya. X-nya adalah mendekati A. K Fx tutup kurung sama dengan K dikali baik adalah K konstanta. Kemudian lim fungsi dari ya, saya tulis dulu lah biar cepat. Nah, ini dia ya, lim K kemudian dikali fungsi X ya sama dengan K, maka lim fungsi X sama dengan K dikali A. Nah, kita masuk ke contoh biar kawan-kawan dapat paham. Contoh yang pertama, misalnya kita masukkan misalnya lim K nya adalah misalnya kita masukkan 4, kemudian ini A ya, kemudian X menuju mendekati 2, kemudian di sininya kali 2 kali gitu ya, 2 kali lim 4 ke 2X ditambah dengan 3, maka kita pilih nih konstantanya mana. Konstantanya berarti kan 4 ya, kan di sini 4 kemudian dikali. Nah, kalau beda dengan yang pertama yang ke yang limit perkalian ya, kalau limit perkalian itu kan dia ini ya, menempel ya, lihat nih tuh konstantanya menempel dengan X. Nah, sedangkan ini kalau misalnya tugasnya adalah tidak menempel konstantanya tidak menempel ya, berarti tidak menempel X, maka dia dipisahkan nih ya, tersendiri, jadi jangan digabung dengan limit. Nah, berarti lim 4 kemudian lim ini ya, lim nih, lihat turunannya lim kemudian kita masukkan nih yang dimasukkan dengan fungsi X nya, berarti lim X mendekati 2. Kemudian kita masukkan fungsinya yaitu 2X plus 3. Nah, dengan demikian udah dapat nih kita masukkan. Kemudian kita turunkan 2 dikali 2, X-nya adalah 2, kemudian ditambah 3. Nah, 4 ya. Kemudian ini dikali 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah 4 dikali dengan berapa ini? 7. Berarti 28. Nah, ya, lihat perbedaannya ya. Kalau misalnya yang di kaidah yang keempat tadi itu dia nempel deh, ada X-nya. Sekarang tidak ada X-nya. Maka caranya seperti ini. Nah, kemudian misal contoh kita yang kedua, lim 5, nah ini dikali dengan 8X pangkat 2, kemudian X menuju 1, kemudian sama dengan, maka lihat konstantanya adalah 5, kemudian kita masukkan lim
X mendekati 1, kemudian 8 X pangkat 2. Kita turunkan X-nya 8 dikali dengan X-nya berapa? X-nya adalah 1 pangkat 2. Maka 5 dikali dengan 8. Maka hasilnya adalah 40. Ya, seperti itu ya. Ini adalah kaidah yang ke-5. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-6. Yaitu limit dari suatu pembagian fungsi. Limit dari suatu pembagian. Nah, ini pembagian nih. Fungsi adalah pembagian dari limit fungsinya dengan syarat, dengan syarat limit fungsi pembagi tidak sama dengan 0. Nah, ini salah satu. Jadi kalau limit fungsi itu tidak boleh 0. Kalau kalau 0 berarti dia nilainya tidak ada. Nah, bagaimana caranya nanti mungkin video yang akan datang kita akan membahas tentang itu ya. Nah, kemudian turunannya kita ke sebelah biar lebih enak. Yaitu lim. Misalnya contohnya yaitu limnya X menuju A, kemudian fx fungsi X dibagi dengan G, fungsi G. Ya, sama dengan berarti lim di atas lim fx. Nah, itu. Maka X menuju A atau mendekati A, lim G X mendekati A dengan syarat. Nah, tulis dengan syarat lim tidak boleh apa tadi itu? Lim X menuju A-nya, GX-nya tidak boleh 0. Tidak boleh dan 0 ya. Nah, contoh, kita masuk ke contoh. Contoh yang ke-6. Contoh dari kaidah yang ke-6 misalnya diketahui lim X menuju 5, kemudian X pangkat 2 dikurang 25, kemudian dibagi dengan X min 5 sama dengan lim X menuju 5. Maka kita lihat nih. Nah, kita kan di awal di video yang pertama kita belajar metode ya, ada 3 metode. Nah, kita gunakan nih metodenya. Nah, metode yang mana tuh? Berarti kita cari nih. Maka metode faktor ya. Kemudian berarti gimana carinya? X. Berarti sini adalah X. X. Maka di sini 5. Berarti di sini adalah 5 kali 5. Nah, tinggal di sini pasti tambah. Dan di sini pasti dikurang. Nah, maka didapatlah ini seperti ini ya. Turunannya atau kofaktornya seperti ini. Maka ini kita coba X dikali X pangkat 2 gitu ya. Nah, kawan-kawan harus sudah paham nih. Saya rasa ini udah paham ya. Kemudian tinggal ini kita coba nih biar kawan-kawan yang mungkin lupa ya.
kali X adalah X pangkat 2. Kemudian X S ini min 5X dikali dengan plus 5. Min 5 dikali dengan plus 5, maka hasilnya 25. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian X dikurang 5. X dikurang 5 berapa? Dikurang 5 ya. Tetap ini ya. Aduh, ini ngeblank nih. Nah, kemudian karena udah ada yang sama, maka tinggal kita coret. Ya, kita coret. Kemudian tinggal sisanya adalah X plus 5. Nah, ini yang kita turunkan, kita habiskan ini. Yaitu X-nya adalah 5, kemudian ditambah 5, maka hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu ya. Ya, nanti kawan-kawan belajar nih di contoh-contoh soal yang lainnya. Kita kebut yang ke-7 ya. Kaidah yang ke-7 yaitu limit dari suatu fungsi pangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Oke. Kemudian kita ini dia. Kita jabarkan yaitu lim misalnya X menuju A, mendekati A, buka kurung kurawal, F fungsi fx, tutup kurung kurawal di pangkat N sama dengan buka kurung kurawal, lim f x, kemudian tutup kurawal pangkat N, berarti di luar N ya. Kemudian X menuju A. Seperti ini ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Contoh soal. Misalnya lim X menuju X-nya menuju 2 misalnya. Kemudian diketahui 2X plus 3 pangkat 2. Nah, ya, pangkatnya di dalam luar kurung. Nah, gimana nih caranya nih? Maka berarti kita masukkan nih di bawah, kita turunkan yang ini. Berarti dia buka kurung kurawal, lim X-nya menuju 2, kemudian 2X buka kurung 2X plus 3 tutup kurung, kemudian di luarnya kita kasih pangkat 2 atau yang N yang di luar ya. Nah, kemudian kita turunkan 2 ini kan dari dalam kurung ya. 2 berarti 2 ditambah 3, berarti ini tutup kurung. Nah, karena di sini ada kurung, berarti di sini kurung kurawal ya, berarti di sininya 2 ya. Yang mana yang dikerjain dulu? Yang dikerjain dulu yang di dalam ya, yang di dalam. Berarti yang ini ya, karena ini kurung kurawal, berarti yang di dalam dulu, yang di dalam ini ya. Oke. 2 dikali 2 berarti 4 ya. Kita buka kurung kurawal. Kemudian ditambah dengan 3, kemudian di sini adalah 2. Maka sudah dapat ini jumlah. Ini kan jumlahnya 7 nih. Kemudian kawan-kawan pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 49. Paham ya? Nah, coba satu lagi biar lebih enak nih. Misalnya lim, kemudian X-nya menuju 3, kemudian 5X pangkatnya adalah 2. Kemudian lim, kemudian 5X, berarti di sini tutup kurung, kemudian 2-nya berarti di luar. Kemudian kita turunkan lagi di sininya, berarti sudah ya, berarti kan 5 dikali ini X 3 berarti dikali 3, 5 dikali 3 ya, ini tutup kurung kurawal, tutup kurawal. Kemudian 2 berarti kan di sini 15 nih.
15 dipangkatkan 2 berarti berapa? Berarti 225. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang metode kaidah yang ketujuh. Nah, kaidah yang terakhir. Nah, ya, sebentar. Yaitu limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif. Oke, adalah akar dari limit fungsinya. Oke, kawan-kawan tulis dengan yang rapi ya. Yang penting kawan-kawan dapat bacanya ya. Ya, kalau tulisan saya kurang bagus, ya yang penting saya dapat bacanya. Begitu juga kawan-kawan ya. Yang penting kawan-kawannya membacanya nih. Kemudian lim X menuju A, kemudian buka kurung kerawal. Kemudian misalnya adalah N berakar Fx fungsinya, kemudian tutup kurung kerawal, maka N kemudian akar di dalamnya adalah lim fungsi X, N-nya lebih dari 0, X A. X menuju A gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh ya, contoh. Perhatikan ya, ini karena lumayan rumit, pastikan kawan-kawan paham lim, tapi insya Allah tidak ada yang rumit ya. Kalau otaknya udah bilang rumit ya rumit ya, maka kita belajar nih. Oke, kita masuk kembali ya, kembali ke soal misalnya 2x plus 1 pangkat 2, maka kita turunkan nih. Kita lihat n-nya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian kita masukkan ke lim x 2 ya, di sini 2. Kemudian fx-nya berapa? Nih, ini ternyata 1. Kemudian dia berpangkat, maka kita masukkan berpangkat. Nah, kemudian udah dapat ya. Tinggal kita turunkan. Berarti akarnya kemudian 2 dikali dengan 2 tambah 1, ada pangkatnya. Ya. Ya, paham ya? Paham lah, insyaallah. Kemudian 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 1, masih di dalam kurung, maka hasilnya adalah 5. Maka hasilnya adalah 5. Pangkat 2 berarti pangkat 2 berarti ini 2 berarti 25 di sini. Kita jabarkan 25, maka hasilnya adalah 5. Ataupun kawan-kawan langsung coret boleh ya, berarti akar 5. Nah, ini coret saja, langsung hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Nah, paham ya, insyaallah paham. Atau satu lagi ya, satu lagi misalnya lim x 3 misalnya. Nah, nih kalau kita buat akar per x pangkat 2 4, maka tinggal kita pindahkan, kita lihat fungsinya ya. Akar kemudian lim x menuju 3. Ingat, x bukan sama dengan 3 ya, tetapi menuju atau mendekati 3. Ini yang biasanya
ada salah paham itu ya. Perlu diingatkan. Ingat ininya sama kayak yang di perkalian tadi, kita kofaktorkan saja. Karena apa? Karena kita mau menghabiskan ini nih. Ya. Kita mau menyelesaikan yang di atas nih kan, tinggal diselesaikan nih. Nah, tinggal dicoret-coret. Maka hasilnya adalah ini coret berarti hasilnya 1 per berapa? X plus 2. Nah, seperti itu ya. Berarti tinggal masukkan nih. Berapa nih? 1. X-nya adalah 3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Nah, seperti itu. 1 per 5. Ini hasilnya. Nah, ya ada yang ke-9 ya dari kaidahnya. Oh, ternyata ada 9 ya. Ada 9, yang 9 ini adalah bonus. Yaitu 2 buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama jika f fungsi x, fx atau fungsi x-nya adalah sama dengan g fungsi sama ya, sama artinya fungsi g dan x-nya itu sama. Ya, untuk semua nilai x tidak sama dengan a dan lim fx yaitu L dengan x min a. X menuju A, maka lim G sama ya, lim G X, X menuju A, maka ini karena sama, maka hasilnya adalah L juga. Oke, nah ini adalah kaidah yang terakhir. Ya, jadi ini adalah kaidah-kaidah dari limit fungsi. Jadi kawan-kawan udah belajar 9 kaidah limit fungsi. Nah, nanti video berikutnya kita akan membahas tentang insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sih syarat dari adanya suatu limit. Nah, ataupun nanti kita lihat fungsi limit kalau pecahan bagaimana, kemudian bagaimana kalau misalnya penyelesaian kasus khusus misalnya seperti itu. Atau misalnya 0. Nah, kalau 0 kan, kalau hasilnya 0 berarti dia tidak berarti tidak ada nilai dari limitnya. Tetapi gimana caranya untuk supaya ada nilainya, biar ada peroleh nilainya? Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk itu hari ini mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan atau menyinggung perasaan dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan beli kuaci. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.